Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang Bu Guru cintai karena Allah hari ini sayang? Semoga senantiasa lebih baik, lebih semangat belajar, lebih bergembira. Amin. Allahumma amin. Oke, kita bertemu kembali sayang ya. Atas izinnya Allah kita bertemu kembali. Semoga semakin meningkatkan syukur kita kepada Allah ya dengan senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Baik anak-anak, kita awali belajar hari ini dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, hari ini kita belajar matematika ya. Baik, materinya tentang faktor bilangan. Pada pertemuan pekan lalu, kita sudah belajar tentang kelipatan ya. Sekarang kita belajar tentang faktor. Kompetensi dasar yang ingin diraih adalah 3.4. Menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. 4.4. Mengidentifikasi faktor dan kelipatan suatu bilangan. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami faktor suatu bilangan. Yang kedua, siswa dapat menentukan faktor suatu bilangan. Baik anak-anak, faktor suatu bilangan. Setiap bilangan mempunyai kelipatan dan faktor. Jadi pasti bilangan itu mempunyai kelipatan dan faktor. Kemudian, apakah faktor bilangan itu anak-anak? Nah, bagaimana cara menentukan faktor bilangan? Akan kita pelajari kali ini. Jadi, belajar tentang faktor bilangan, maka tidak lepas dari materi tentang perkalian dan pembagian. Jadi, anak-anak harus senantiasa mengunyah-ngunyah itu ya, perkalian dan pembagian. Kok mengunyah? Iya, setiap hari dipelajari sayang. Baik, mari kita perhatikan pembagian di bawah ini. Ya, 8 dibagi 1 sama dengan 8. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Kemudian 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Dan 8 dibagi 8 hasilnya adalah 1. Kemudian ternyata bilangan 8 habis dibagi oleh bilangan-bilangan 1, 2, 4, dan 8. Habis itu artinya tidak ada sisa ya sayang ya. Ketika 8 dibagi 1, habis nih. Jadi 8 hasilnya. 8 dibagi 2, hasilnya 4 bulat. Tidak ada komanya ya, tidak ada sisanya. 8 dibagi 4, 2. 8 dibagi 8, hasilnya 1. Nah, bilangan 8 ini ternyata habis dibagi oleh bilangan 1, 2, 4, dan 8. Ini yang Bu Ana kasih tanda warna merah. Berarti 8 habis dibagi bilangan tersebut. Kemudian, dengan cara yang lain dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi, selain dengan cara pembagian, kita pun bisa mengetahui bahwa 8 itu adalah hasil dari 1 kali 8, 2 dikali 4, 8 itu adalah 4 dikali 2, dan 8 dikali 1. Nah, kita bisa tuliskan bentuk tabel perkaliannya ya sayang ya. 8 adalah 1 kali 8, 2 dikali 4, 4 dikali 2, dan 8 dikali 1. Atau kita mau buat singkat ya, anak-anak perhatikan ya. Perkalian itu dibolak-balik hasilnya sama. 1 kali 8 sama dengan 8 dikali 1. Ya. Kemudian 2 dikali 4 sama dengan 4 kali 2. Kita bisa ringkas seperti ini ya, perkalian bentuk tabelnya ya sayang ya. 1 kali 8, atau kita balik 8 kali 1 dijadikan 1, ringkas seperti ini. Kemudian bilangan-bilangan 1, 2, 4, dan 8 disebut faktor dari 8. Jadi angka yang ini ya sayang ya, atau angka ini semua. Nah, paham ya? Faktor dari suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Udah ya? Faktor dari suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Oke, selanjutnya kita mulai dengan contoh soal ya. Tentukan faktor dari 10. Penyelesaian dengan membuat tabel perkalian dapat ditentukan faktor dari 10.
Jadi kita buat faktornya tadi ya. 10 adalah 1 kali 10, 10, benar ya. 10 adalah 2 kali 5, benar? Oke. 5 kali 2 adalah 10, dan 10 kali 1 adalah 10. Ya, ini kita bisa ringkas sayang menjadi seperti ini. Karena pasangan 1 kali 10 dibolak-balik sama ya. 1 kali 10 itu sama dengan 10 kali 1. Ya, kita buat ringkas tabelnya menjadi seperti ini. Sehingga faktornya yang mana sayang? Yaitu 1, 2, 5, dan 10. Seperti itu. Jadi faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Mudah ya anak-anak ya? Insya Allah mudah. Oke, wah ini langsung ada gambar pohon. Bu Ana mau ngapain ini? Iya, selain kita mencari faktor suatu bilangan dari cara yang tadi, kita bisa mengetahui faktor dari suatu bilangan dengan cara menggunakan pohon faktor. Ya, menggunakan pohon faktor. Carilah faktor dari 32. Kita mulai dengan dimulai dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, ini ya sayang ya, 32. 1 kali 32. Kita mulainya dari bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri berapa? 32. Ya, bilangan itu sendiri itu ya dia itu sendiri. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, periksa apakah 2 adalah faktor dari 32. Ya, kita peroleh bahwa 2 kali 16 adalah 32. Kemudian temukan faktor yang lainnya. Periksa untuk pasangan bilangan yang lain yang merupakan faktor. Jadi diperoleh 4 kali 8 adalah 32. Jadi faktor dari 32 adalah ya ini ya, 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Ya, oke. Baik. Mencari faktor dari suatu bilangan dapat pula melalui pembagian. Jadi ada banyak cara ya anak-anak ya. Kita bisa pilih cara yang paling mudah menurut kita. Carilah faktor dari 36. Penyelesaian kita menggunakan pembagian bersusun. 36 dibagi 1. Ini ya. 3 bagi 1, 3. Taruh di atas hasil baginya. 3 kali 1, 3. Kemudian dikurangi ya. 3 kurangi 3, 0. Kemudian ini 6 kita turunkan. 6 bagi 1, 6. 6 kali 1, 6. 6 kurangi 6, 0. Ini yang namanya pembagian habis. Sehingga 1 kali 36 adalah 36. Kemudian 36 dibagi 2. 3 dibagi 2 hasilnya 1. 1 kali 2, 2. Kita kurangkan 16 dibagi 2, 8. 8 kali 2, 16. Dan seterusnya. Yang perkalian 3 juga, pembagian 3 juga sama ya. Kemudian pembagian 4 hasilnya habis 36 dibagi 4, 9. Kemudian lah ini pembagian 5. 36 dibagi 5. 36 bagi 5. Lah kira-kira 5 kali berapa ya? Ya, 5 kali 7 hasilnya adalah 35. Kita kurangkan 3 kurangi 3, 0. 6 kurangi 5, 1. 1 dibagi 5. Lah, tidak bisa. Nah, jadi ini yang namanya pembagian bersisa. Ini ada sisanya ya, sisanya 1. Jadi 5 bukan faktor dari 36. Karena syarat faktor bilangan tadi habis membagi. Kemudian 36 dibagi 6 habis 6 ya sayang ya. Sekarang kita dapat menulis faktor-faktornya sebagai berikut. 1 kali 36, 36 dan seterusnya. Sehingga jadi faktor dari 36 adalah ini ya sayang, kita bisa tentukannya dari sini. 1, 2, 3, 4, 6, 9. 6-nya 1 kali aja. 9, 12, 18 dan 36. Seperti ini hasilnya sayang. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa penutup pembelajaran. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat, sampai jumpa.